nabda darsana bil basmalah. Kita teruskan babus sunai, bab nasihat dua-dua. As-sunai dari perkataan isnan, ya, dua-dua. Wa fihi salasuna mau'izatan. Ada kandungan dalam bab sunai ini, nasihat yang dua-dua atau mengandungi dua hal, dua perkara. Itu ada 30 nasihat. Jadi ada 30 nasihat ini, ya. Arba'atu akhbarin, yang terdiri dari 4 khabar. Khabar itu hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Khabar di antara kalau ingin belajar antum yang belajar apa? Mustalahul hadis, ada istilah al-hadis, ada istilah al-khabar. Ada 4 hadis dari Rasulullah, kemudian wal baqi asar, dan selebihnya adalah asar. Asar ini adalah riwayat dari siapa? Para sahabat dan para tabi'in. Cantik. Wa na'ni bil akhbar, kata Syekh Nawawi di sini, na'ni bil akhbar, yang kami maksudkan dengan akhbar aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari adalah perkataan, ucapan dari atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asar aqwal sahabah wa tabi'in. Ada pun yang dimaksud dengan asar apa? Ma'na al-asar aqwal sahabah wa tabi'in. Faminhu, maka bunya kembali kemana ini? Faminhu, maka dari sunai, dari yang nasihat yang berisi sunai yang dua hal. Ay fal maqala al-ula min al-munabbihat as-sunaiyah, makalah pertama dari peringatan tentang isti'dad di yaumil ma'ad, as-sunaiyah, yang mengandungi dua hal. Ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadis Rasulullah. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua hal, dua perkara. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua hal, la syai', tidak ada sesuatu, afdal minhuma, yang lebih utama berbanding kedua hal tersebut, dua perkara itu. Mahuma, apa itu? Al-imanu billah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu al-iman billah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat bagi sesama muslim. Bagaimana kita memberikan manfaat kepada sesama muslim, saudara muslim yang lain? Bagaimana caranya? Bil maqal. Mana maqal? Bil
qaul bil kalam. Bagaimana memberikan manfaat dengan ucapan? Nasihat. Jadi saling antuna ini harus saling menasihati satu sama lain. Tadi dinasihati oleh Ustaz Jufri tadi. Mondok itu yang sampai selesai, ya, sampai wisuda. Mondok kok cuma 3 tahun. Nah itu yang mau mondok 3 tahun itu tarik balik, ya, teruskan. Wa naf'u lil muslimin bil maqam. Jadi memberikan manfaat kepada sesama muslim dengan nasihat-nasihat, dengan ucapan, dengan kata-kata yang baik, ya. Kemudian au bil jah. Makna jah? Jah. Jah ini apa? Jadi kemuliaan seseorang, ya. Misalnya seorang tokoh, ya. Tokoh itu dia ada mempunyai jah, jadi dimuliakan orang. Ada gengsinya, ada privilege-nya, ada prestisnya. Bagaimana menolong sesama muslim dengan jah? Ya, ada orang misalnya punya kedudukan sebagai tokoh masyarakat. Orang ini kemudian misalnya dalam keadaan kurang, misalnya menjadi fakir miskin misalnya. Orang ini mau menolong dengan harta nggak punya, dia juga ya biasa-biasa misalnya, tapi dia sebagai tokoh masyarakat, dia punya kedudukan, punya jah, punya kemuliaan di sisi orang lain. Akhirnya dia kemudian meminta kepada yang orang-orang yang kaya-kaya itu, tolonglah dia ini memerlukan. Akhirnya orang-orang karena hormat kepada tokoh masyarakat ini, kepada pemimpin ini, akhirnya menolong kepada orang ini. Nah ini jah, wibawa, ya, menolong dengan kewibawaannya, menolong dengan tapi jangan, atau dalam bahasa tanda kutip, karena dia punya kedudukan, punya kemuliaan, akhirnya memberikan kata belice, rekomendasi tapi tidak tepat. Misalnya, sebenarnya orang ini tidak punya kemampuan untuk menjadi apa? Menjadi direktur misalnya. Tapi karena saudaranya atau orang terdekatnya atau kenalannya, akhirnya dia kasih rekomendasi. Nah ini bagus nih, jadikan direktur. Padahal nggak punya kemampuan. Nah ini berarti bukan menolong, sebaliknya menjerumuskan, ya, karena nanti memberikan sesuatu kepada yang tidak punya kemampuan. KKN nantinya, ya. Dan sekarang banyak begitu, karena saudaranya, karena keluarganya, kebetulan dia sebagai tokoh, akhirnya ini jadikan wakil, ini jadikan apa, kasih jabatan, padahal nggak punya apa, nggak punya kemampuan, nggak punya leadership, nggak punya kepemimpinan, nggak punya kapasitas. Nah ini nggak boleh. An-naf'u lil muslimin, ya, yaitu memberikan manfaat kepada sesama muslim, misalnya dengan kedudukannya, kemuliaan yang dimilikinya, kewibawaannya, untuk kemudian bisa menolong, ya. Tapi tidak boleh untuk menolong dalam
kemaksiatan, nggak boleh, atau melanggar syariat Allah, nggak boleh. Suatu ketika, ini ada kisah ya, di zaman Rasulullah ada seorang wanita Ghamidiyah kalau nggak salah. Jadi ada satu wanita dari kalangan bangsawan, tokoh di masyarakat itu, salah satu wanita dari keluarga bangsawan ini mencuri, mengambil barang orang, harta orang. Akhirnya ketangkap, maka oleh Rasulullah ini hukumannya karena melebihi nisab dipotong tangannya. Akhirnya datanglah salah seorang mewakili dari keluarga itu, datang kepada Rasulullah. Kebetulan orang ini dekat kepada Rasulullah, sahabat datang, ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, jangan dipotong tangan wanita ini, kasihan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berubah wajahnya merah, menandakan beliau sedang marah. Yang beliau sampaikan kama Nabi, yang artinya kira-kira adalah orang-orang dahulu itu rusak, hancur, celaka gara-gara apabila ada orang yang berkedudukan di tengah masyarakat itu melakukan kesalahan, kemudian ada yang menolongnya untuk agar tidak dihukum. Ini menunjukkan Rasulullah tidak setuju. Ya. Ini tadi kan dengan jahnya, karena dekat dengan Rasulullah, dia berusaha melobi, janganlah wanita ini dipotong tangannya, dia kan keturunan orang bangsawan. Kalau salah jadi hukum. Bahkan Rasulullah menyebutkan, kalau Fatimah anakku mencuri, aku akan memotong tangannya. Nah, ini maksud daripada an-naf'u bil muslimin, menolong bil muslimin bagi orang muslim, ya, bilja, yaitu konteksnya dengan kebaikan. Tadi orang fakir miskin, ada tadi ini sekarang ini ada kawan Ustaz, alhamdulillah kemarin dilantik jadi bupati, ya, jadi bupati tapi di sana di Maluku, di Seram, Pulau Seram di Maluku sana ya, dekat Ambon sana ya, baru dilantik kemarin. Misalnya ya, dia jadi bupati, punya kedudukan, pejabat, tapi dia sendiri bupati yang sederhana, ya, hartanya tidak berlebih, ya, cukuplah untuk keluarganya dan sebagainya. Nah, kemudian ada rakyatnya yang sebagian mungkin kurang, akhirnya dengan kedudukannya sebagai bupati, dia minta kepada pengusaha-pengusaha, wahai pengusaha, tolonglah dia. Nah, akhirnya karena orang-orang yang tahu bahwa ini bupati punya kedudukan, akhirnya memberi sebagian dari keuntungan usahanya kepada rakyatnya yang di kabupaten itu yang misalnya kurang. Nah, ini naf'u lil muslimin au bil mal. Nah, ini dengan harta. Nah, ini Ustaz tagih ini. Perkelas sudah mengumpulkan belum untuk Palestina? Nah, nanti dikumpulkan ke ustazahnya, ya, ke wali kelasnya, atau langsung nanti dikumpulkan ke pengasuhan, ya. Nah, sebelum Antuna libur itu sudah diserahkan, kita serahkan ke lembaga yang ditunjuk, ya, untuk itu. Au bil badan, termasuk memberikan manfaat dengan tenaga, membantu, ya, membantu, membersihkan, nah, ini termasuk membantu saudara-saudara yang tidak mampu dengan tenaganya dan sebagainya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man asbaha la yanfi dzulma." Barang siapa tidak berniat, tidak punya keinginan untuk zalim ala ahadin, ke atas seseorang, ghufira lahu ma jana, maka diampunkan baginya apa yang jana, ma'amila, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Jadi seseorang yang asbaha la yanwi, tidak ada sedikit niat untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka diampunkan apa yang dilakukan. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, barang siapa niat nusrah, menolong al-madlum, orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan juga berniat menolong qada'i hajat, memenuhi kebutuhan orang Islam, saudaranya yang muslim, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka baginya seperti pahala haji mabrur. Masya Allah. Jadi kalau niat untuk menolong orang yang terzalimi, memenuhi hajat saudara muslim, maka pahalanya seperti pahala haji mabrur. Wa qala alaihi salam, nah ini tadi kan babnya bab tsunami, bab dua hal. Nah ini tadi di atas apa? Ada dua hal yang la syai'a afdal minhuma, tidak ada dua hal yang lebih utama daripadanya, yaitu yang pertama apa? Al-iman billah dan an-naf'u lil muslim, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibad ila Allah, hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala, anfa'un nasi linnas, hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah anfa'un nasi linnas, orang yang paling memberikan manfaat linnas, bagi orang lain. Nah, jadi jangan apa? Jadi orang jangan apa? Egois. Katanya jangan egois. Jadi orang jangan egois, jangan anani. Kalau dalam bahasa Arab anani ya, yaitu apa? Egois. Jadi memikirkan diri sendiri. Tapi harus anfa'un nasi linnas, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, sebaik-baik perbuatan idkhalus surur, yaitu memasukkan atau mendatangkan mana surur, rasa bahagia, ala qalbil mu'min, ke dalam hati orang mukmin, sesama mukmin. Jadi antum bisa membuat orang lain bahagia, itu adalah sebuah kebaikan. Gimana membuat bahagia? Traktir, ya sekali-kali traktir, itu membuat bahagia ya. Orang yang kebetulan lihat kawannya, kayaknya kawan saya ini bekalnya sudah habis uangnya, kebetulan yang satu baru motivasi, saya kasihlah, saya share makanan saya. Itu namanya idkhalus surur. Ada orang lagi sedih, dihibur, itu idkhalus surur. Ya. Lagi nangis, didekatin, ngapain nangis? Nggak ada apa-apa, tadi kena cabai mata.
idkhalus surur. Jadi mendatangkan rasa bahagia kepada saudara mukmin itu afdalul a'mal. Salah satunya caranya bagaimana idkhalus surur, yaitu yatrudu anhu ju'an, bisa mengusir rasa lapar, mengusir rasa laparnya. Itu termasuk idkhalus surur, ya tadi traktir, kasih makanan, bagus. Siapa yang suka traktir? Gak ada. Semua dimakan sendiri. Enggak, alhamdulillah ya, share. Makanya kita latih ya. The power of sharing itu besar sekali manfaatnya. Tapi bukan setahun sekali ya. Bukan setahun sekali. Au yaksifu anhu karban. Salah satu bentuk idkhalus surur, mendatangkan rasa bahagia adalah yaksifu anhu karban. Mana yakshif? Membuka, maksudnya menyingkap, menghilangkan karban, kesulitan. Yakshifu anhu karban, menyingkap atau menghilangkan kesulitan dari saudara mukmin tadi. Au yaqdi lahu dainan, atau membayarkan hutangnya. Antuna lihat kawannya ini kayaknya sering berhutang, akhirnya berapa hutang kamu? 50.000. Nah, ini saya ada duit 50.000 udah untuk bayar hutang. Nah, bagus. Idkhalus surur, alhamdulillah. Dibayarkan hutangnya. Nah, bagus. Pernah begitu? Siapa yang pernah? Ada kawannya sedang berhutang, sudahlah saya ikhlaskan. Oke. Nah, saya ikhlaskan lah. Ada pernah begitu kan? Baik. Nah, itu dua tadi. Khaslatani la syai'a afdal minhuma. Ada dua perkara, dua hal yang tidak ada yang lebih utama daripadanya kecuali iman, yang lebih utama daripada iman dan memberikan manfaat kepada musuh. Yang kedua yang di bawah ini berbeda lawannya. Wa khaslatani la syai'a ma ahbathu ay anjasu. Dan dua hal yang tidak ada yang lebih akhbas, khabith, makna khabith, yang lebih buruk, yang lebih najis, yang lebih jelek. Nah, makanya kalau doa masuk toilet apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, sesuatu yang kotor. Makanya tadi sudah disebutkan dalam taujihnya dari Ustaz Jufri tadi, al-khabithatu ya al-khabithuna lil khabithat wal khabithatu lil khabithin. Adapun at-tayyibun lit tayyibat wat tayyibat lit tayyibin. Laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki, perempuan yang tidak baik untuk laki-laki tidak baik, laki-laki tidak baik untuk perempuan tidak baik. Semoga semuanya menjadi thayyibun wa thayyibat. Jadi ada dua hal yang tidak lebih buruk melainkan ini. Minhuma, apa itu? Asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Lawannya tadi yang paling baik adalah al-iman billah dan an-naf'u lil muslimin. Yang paling buruk asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Syirik, menyekutukan Allah,
dan adzur memberikan